Selamat pagi pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Unas Update bersama saya, Nazwa Namaira, Senin 7 Maret 2022, pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, dalam beberapa minggu ini harga kebutuhan pangan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan, terkhususnya untuk daging sapi, di mana salah satu harga komoditas yang naik adalah harga daging sapi khas atau paha belakang. Pembeli yang melihat ini tentunya merasa resah akan perubahan harga tersebut, bahkan menimbulkan pertanyaan mengapa kenaikan tersebut bisa terjadi di masa pandemi saat ini. Melansir data dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, harga nasional daging sapi pada tanggal 24 Februari 2022 yaitu sebesar Rp126.281 per kilogram dan diperkirakan akan tetap mengalami kenaikan dalam beberapa bulan ke depan, dikarenakan harga sapi Australia yang mengalami kenaikan. Pemerintah berupaya untuk menyediakan alternatif terhadap daging segar. Alternatif tersebut berupa daging sapi beku dan daging kerbau beku, sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan asupan protein hewani dengan harga terjangkau. Penjualan yang terjadi di pasar minggu tentunya juga mengalami kenaikan. Untuk daging sapi terdapat beragam harga dalam setiap bagian tubuh sapi. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saat ini kami sudah terhubung dengan rekan kami, Resya Ufariah, yang sudah berada di lokasi. Silakan Resya. Ya baik, terima kasih Najwa. Saat ini saya sudah berada di daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini harga daging sapi khas atau bagian paha belakang sedang mengalami kenaikan harga hingga menjelang Lebaran 2022. Dan dikabarkan akan terus melonjak hingga harga Rp170.000 per kilogram. Ya Sobat TV Unas, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu penjual daging sapi di salah satu pasar daerah Pasar Minggu. Dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Ari. Dengan Pak Ari. Baik Pak, jadi kenaikan harga daging sapi ini sudah mulai kapan ya Pak? Sudah mulai sebulan yang lalu. Sebulan lalu sebenarnya naiknya udah sebulan yang lalu. Cuman kita untuk sebulan yang lalu naik itu masih standar kan, masih jual. Nah udah mencapai setengah bulan ke sini, nah terlalu tinggi naiknya. Nah, kita baru ada pemogokan dagang itu kan gitu. Apakah pedagang mendapat kerugian atau keuntungan Pak? Kerugian lah, jelas kerugian. Jangankan kita pengeteng di pasar yang kecil ya kan, bandara besar pun yang dari RPH-nya itu tetap kerugian juga sama. Kira-kira kenaikan harga daging sapi ini melonjak sampai kapan ya Pak? Perkiraan ngelonjaknya ini masih terus proses, masih ada kenaikan juga ini. Misalnya hitungannya kan mau hari H Lebaran ya kan, itu pasti ada kenaikan lagi aja. Kira-kira sampai harga berapa tuh Pak? Sampai kira-kira kalau harga penjualan itu bisa 170-an. Nah, solusi apa yang Bapak harapkan sebagai penjual daging sapi jika harga daging sapi terus melonjak Pak? Kalau solusi bagi pedagang daging ya harga daging ini kalau bisa mah untuk kalangan kita yang bos-bos itu kan, untuk harus mengimbangi harga dengan ini terjangkau yang pembeli kan gitu. Kalau untuk ini ya, kalau untuk tukang daging sebenarnya pengennya ya turun harga kan gitu. Karena kita sebagai di pasar ya kita ngikutin aturan yang di atas kan gitu. Sebenarnya yang di atas harus mengerti sama yang kecil di bawah kan gitu. Kita pun menjual lagi susah juga. Untuk kita murah-murahin gitu daging, kita kerugian besar juga. Makanya sekarang lagi serba salah lah tukang daging sekarang ini. Untuk bertahan kita daging, kita juga butuh setoran kan gitu. Untuk kita kita murah-murahin, kita jatuhnya rugi kan. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Ya. Ya Sobat TV Unas, dari kutipan hasil wawancara tersebut, para pedagang daging sapi lokal sangat mengharapkan kebijakan dari pemerintah untuk dapat mengatasi harga daging sapi yang kian melonjak ini. Sekian informasi yang dapat saya laporkan dari Pasar Minggu, Jakarta. Saya Resya Ufariah dan rekan saya Perli Ferrari melaporkan. Kembali ke studio. Baik, itulah dia laporan dari rekan kami, Resya, yang melaporkan langsung dari Pasar Minggu. Demikianlah Unas Update pada hari ini, selalu terapkan protokol kesehatan serta lakukan vaksinasi. Saya Nazwa Namaira beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.